Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan belajar tentang jaringan saraf tiruan. Apa itu jaringan saraf tiruan? Jaringan saraf tiruan adalah paradigma pengolahan informasi yang terinspirasi oleh sistem saraf secara biologis, seperti proses informasi pada otak manusia. Jadi, jaringan saraf tiruan itu dia cara kerjanya seperti cara kerja otak manusia. Dia belajar melalui suatu contoh, ya. Kalau pada otak manusia, jadi bisa kita bayangkan kalau kita ingin belajar, kita akan melihat suatu contoh, ya. Jadi begitu juga jaringan saraf tiruan, dia akan belajar dari data-data yang ada. Misalkan beberapa data kemudian diolah, maka perolehlah data output. Kita akan tahu apa yang akan dilakukan. Ya, biasanya digunakan atau penyerapannya seperti pengenalan pola, klasifikasi data, maupun melalui proses pembelajaran. Jadi itu aplikasi dari jaringan saraf tiruan. Lalu mengapa kita menggunakan jaringan saraf tiruan? Pertama, jaringan saraf tiruan atau yang disingkat dengan JST, dia mampu menyelesaikan permasalahan yang tidak terstruktur dan sulit didefinisikan. Karena dia dapat belajar dari pengalaman atau dia belajar dari data-data yang ada. Kemudian dia mampu mengakui sisi pengetahuan walaupun tidak ada kepastian. Jadi jika ada suatu permasalahan, misalnya kita harus tahu dulu permasalahan itu. Kalau pada metode konvensional, kita harus mengetahui suatu permasalahan, tapi kita juga harus tahu seperti apa cara penyelesaian masalah tersebut. Sedangkan pada JST atau jaringan saraf tiruan tidak perlu. Ya, kita tidak harus tahu, maksudnya kita harus tahu permasalahan yang terjadi. Kita harus paham dengan permasalahan yang ada, tapi kita tidak harus tahu solusinya. Seperti itu. Karena solusinya nanti akan diberikan oleh si jaringan saraf tiruan atau JST. Kemudian JST dia mampu melakukan generalisasi dan ekstraksi dari suatu pola data tertentu. Dia bisa belajar sendiri. Ya, kemampuan JST ini dia belajar sendiri atau disebut juga istilahnya self-organizing. Dia mampu belajar sendiri sehingga dia dapat memilih suatu input data ke dalam kategori tertentu atau istilahnya dia melakukan klasifikasi data, ya, seperti yang dijelaskan tadi, kemampuan dari JST. Kemudian apalagi kenapa kita menggunakan JST? Dia dapat menggambarkan suatu objek secara keseluruhan walaupun hanya diberikan data dari objek tersebut hanya sebagian. Nah, data-data tersebut menjadi input harus punya target. Targetnya nanti dia olah sendiri, maka dia seperti memberikan saran, kira-kira seperti ini yang harus dilakukan. Nah, sehingga dia mampu menemukan suatu jawaban terbaik, artinya dia melakukan optimasi. Nah, jika kita sudah melakukan simulasi menggunakan neural network, jaringan saraf tiruan ini disebut juga dengan neural network. Itu kita bisa memprediksi kira-kira berapa biaya yang akan dikeluarkan. Ya. Seperti membangun sebuah rumah misalnya, atau membangun jembatan. Itu para arsitek-arsiteknya itu tidak langsung membangun jembatan, tetapi melakukan simulasi dulu. Ya. Seperti kita ketahui, membangun rumah ada arsiteknya. Untuk apa? Untuk mengetahui salah satunya yaitu berapa biaya yang akan dikeluarkan. Kira seperti itu. Lalu kelebihan dari jaringan saraf tiruan, pertama belajar adaptif. Nah, kemampuan ini gunanya untuk mempelajari bagaimana melakukan pekerjaan berdasarkan data yang ada. Data tersebut diolah, dia belajar sendiri, melakukan representasi dari informasi yang ada, atau disebut juga dengan self-organization. Itu kelebihan yang kedua. Sehingga kelebihan yang ketiga, real-time operation.
Jaringan saraf tiruan itu dia dapat melakukan operasi secara paralel. Misalkan suatu perangkat keras dirancang dan diproduksi secara khusus, maka perangkat keras tersebut bisa dibuat untuk mendapatkan suatu keuntungan yang banyak dan besar dari kemampuan si jaringan saraf tiruan tersebut. Ya, sampai di sini saya rasa bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan, silakan nanti ditanyakan saja di kolom komentar atau di grup WhatsApp bagi yang mengambil mata kuliah praktek sistem kendali cerdas dengan saraf. Baik, kita lanjutkan. Lalu kelemahan dari JST, pertama dia tidak efektif. Kenapa? Karena dia tidak mampu melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi. Ya. Biasanya kalau sudah melakukan operasi numerik dengan presisi tinggi, itu menggunakan metode lain, tidak lagi menggunakan JST. Ya, misalnya salah satunya yaitu fuzzy logic. Ya. Kemudian tidak efisien. Nah, dia tidak efisien jika melakukan operasi algoritma aritmatik, operasi logika dan psikolis. Bisa dia melakukan operasi-operasi tersebut, tetapi tidak efisien. Ya. Keakuratannya bisa dipertanyakan. Kemudian untuk operasi JST butuh pelatihan, sehingga bila jumlah datanya besar, maka waktu yang digunakan akan semakin lama. Ini salah satu kelemahan dari JST. Ya. Kemudian, nah ini bagaimana jaringan saraf tiruan itu versus pemrograman konvensional. Kalau pemrograman konvensional, itu kita harus mengerti suatu masalah yang akan kita program, ya kan? Tapi kita juga harus tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut. Lalu kita akan melakukan pemrograman konvensional. Ya. Tapi kalau jaringan saraf tiruan itu sudah di atasnya. Kita misalkan akan menyelesaikan suatu masalah, tapi kita harus tahu dulu, harus mengerti dulu bagaimana permasalahan tersebut, tanpa harus tahu. Jadi kita tidak harus mengetahui juga bagaimana cara menyelesaikannya. Karena jaringan saraf tiruan dia akan memberikan nanti jawaban-jawaban atau solusi seperti yang dijelaskan tadi, dia melakukan optimisasi. Jadi dia memberikan solusi atau jawaban-jawaban terbaik setelah dia mengolah data atau yang dipresentasikan olehnya. Ya, itu perbedaan antara jaringan saraf tiruan dengan pemrograman konvensional. Adapun contoh aplikasinya, salah satunya, nah ini bisa kita lihat. Jaringan saraf tiruan itu digunakan untuk sistem deteksi penyakit TBC. Ya, jaringan saraf tiruan. Model yang digunakan itu back propagation. Nah, perlu diketahui di sini bahwa jaringan saraf tiruan itu memiliki banyak model. Salah satu modelnya yaitu back propagation. Jadi ada lagi model head rule, kemudian model delta rule, ada line, perseptron, heteroasosiatif, BAM, dan lain sebagainya. Dan back propagation, nah itu yang akan kita pelajari selama satu semester. Benar masih banyak lagi, tapi itu yang akan kita pelajari. Untuk yang saya sebutkan tadi, yang kita pelajari selama satu semester ini. Nah, kemudian contoh lainnya, penerapan metode jaringan saraf tiruan gunanya untuk pendugaan jenis kelamin ikan koi. Ya. Dia studi kasus ikan koi. Ya. Ini bisa digunakan. Kemudian ada lagi pengenalan huruf tulisan tangan. Ya. Ini dia kombinasikan dengan fuzzy logic juga. Kemudian jaringan saraf tiruan model back propagation juga digunakan untuk pengenalan plat nomor kendaraan. Ya. Kombinasikan dengan metode lain. Kemudian JST digunakan juga untuk pola sidik jari.
ya, modelnya perambatan balik. Jadi backpropagation itu bahasa Indonesianya artinya perambatan balik. Ada juga perambatan maju, forward propagation. Nah, itu tidak akan kita pelajari selama semester ini. Jadi yang akan kita pelajari yaitu backpropagation. Karena backpropagation ini model yang paling banyak digunakan aplikasinya. Jadi nanti saudara juga bisa menggunakannya untuk pendidikan saudara. Nah, arsitektur jaringan dari JST. Tadi gambar ini saya tampilkan di awal. Ya, jadi JST itu dia menganut atau mengadopsi dari sistem otak manusia. Nah, saudara bisa membayangkan bagaimana atau mungkin saudara pernah lihat, saya rasa pernah lihat bagaimana sistem jaringan otak manusia itu ada patungnya kan dulu waktu kalian belajar biologi. Nah, itu kalau di labor biologi itu ada patung otak manusia, itu bisa kita lihat di situ sangat banyak sekali jaringan-jaringan dari otak itu yang saling terhubung antara satu dengan yang lainnya. Nah, tetapi kita tidak mengambil semua jaringan itu. Nah, untuk JST itu dicuplik jaringan itu. Kita ambil sebagian, sedikit saja. Nah, bisa dilihat pada gambar B ini. Ya, pada gambar B ini. Nah, kita rinci lagi. Jaringan saraf tiruan itu terdiri dari lapisan input, lapisan tersembunyi, dan lapisan output. Nah, inilah yang disebut dengan jaringan saraf tiruan. Beginilah arsitektur. Ya, atau disebut dengan neural network, artificial neural network, atau disingkat ANN. Nah, jaringan saraf tiruan ini dia terbagi dua. Pertama ada namanya jaringan lapisan tunggal. Jaringan lapisan tunggal itu terdiri dari nilai input, lapisan input, kemudian ada matriks bobot, lapisan output, dan terakhir ada nilai output. Ya. Jadi bisa dilihat di sini nilai input itu kemudian menjadi lapisan input. Nah, lalu dia diolah bersama dengan matriks bobot atau bobot, ya. Kemudian menjadi suatu lapisan output, yang mana lapisan output ini menjadi nilai input. Itu jaringan lapisan tunggal. Lalu bagaimana dengan jaringan lapisan banyak atau single layer? Multilayer. Multilayer. Nah, itu dia terdiri ada dua kali matriks bobot. Pertama ada matriks bobot pertama, kedua ada matriks bobot kedua. Dari matriks bobot pertama ke matriks bobot kedua itu ada namanya lapisan tersembunyi. Ya. Nah, jadi dari beberapa model jaringan saraf tiruan yang saya sebutkan tadi, itu nanti ada yang menggunakan model tersebut, ada yang menggunakan jaringan lapisan tunggal, ada juga yang menggunakan jaringan lapisan banyak. Nah, kalau model head roll itu dia jaringannya lapisan tunggal. Sedangkan backpropagation itu jaringan lapisan banyak. Jadi dia di sini simbolnya itu lapisan tersembunyi itu adalah huruf Z. Ya. Kalau matriks pertama itu P, matriks bobot kedua itu W. Sedangkan output dilambangkan dengan huruf Y, input dilambangkan dengan huruf X. Jadi kita akan melihat sistem ini dalam suatu fungsi aktivasi. Nah, terakhir ada namanya jaringan dengan lapisan kompetitif. Nah, ini sebenarnya tidak akan kita pelajari sepertinya. Silakan nanti saudara dalami atau saudara pelajari mengenai jaringan dengan lapisan kompetitif. Nah, sampai di sini saya rasa ada yang ingin ditanyakan. Jika ada, silakan tanyakan di kolom komentar saja atau di grup WhatsApp. Selanjutnya kita akan membahas fungsi aktivasi pada video berikutnya. Ya. Sini bisa dilihat sedikit
tadi mengenai arsitektur jaringan saraf tiruan, ya gambaran umumnya. Dan nanti di sini ada yang namanya net, ya, yang fungsi aktivasi. Fungsi aktivasi ini nanti terdiri juga beberapa macam yang akan dijelaskan pada video berikutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.